Haleluya. Puji Tuhan saudara, selamat pagi. Kita sangat bersyukur pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di doa kita pagi ini. Saya percaya kita semua merasakan pemeliharaan Tuhan sehingga kita masih ada sampai hari ini dengan tubuh yang sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Seperti biasa, sebelum beraktivitas, kita doa dan juga mendengarkan renungan firman Tuhan, agar Tuhan yang akan menolong kita dalam menjalankan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, terima kasih. Kami sangat bersyukur pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati dalam peristirahatan kami. Engkau boleh izinkan kami pagi hari ini boleh ada dan bisa menikmati sepanjang hari ini, dan kami bisa melakukan segala aktivitas kami. Itu semua karena kasih Tuhan yang teramat besar buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau akan terus menolong kami Tuhan dalam segala perjalanan kami dan juga dalam segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Bahkan sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Tuhan, jamah setiap hati kami, jamah pikiran kami, agar firman Tuhan yang sebentar kami dengar boleh menjadi kekuatan kami dalam kami mengering Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hanya izinkan kuasa Roh Kudus yang menguasai seluruh kehidupan kami. Pujilah Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, firman Tuhan pagi ini terambil dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upah untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Haleluya. Saudara, bulan Desember adalah bulan di mana orang-orang percaya mulai disibukkan dengan perayaan menyambut kelahiran Yesus Sang Penebus. Berbagai kegiatan dilakukan untuk menyambut hari bahagia ini. Namun sangat disayangkan, ada orang-orang yang merayakan Natal hanya sekedar berfoya-foya tanpa memahami Natal yang sebenarnya, saudara. Natal juga banyak dipahami hanya sebagai di mana Yesus datang menjadi bayi yang mungil di kota kecil yang bernama Bethlehem. Nah, saat-saat seperti Natal ini, ada baiknya kita merenungkan bahwa Yesus yang dulu pernah datang ke dunia dalam rupa bayi kecil nan mungil akan datang juga kembali ke dunia. Dia bukan datang lagi sebagai bayi, tetapi sebagai Raja dan Tuhan, saudara, yang akan datang menjemput setiap orang-orang yang tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Kita tidak tahu kapan waktunya Yesus kembali ke dunia ini, saudara. Tapi kita percaya Yesus pasti akan datang kembali ke dunia seperti apa yang sudah dijanjikannya.
Jadi bukan urusan kita kapan Yesus mau datang. Yang pasti tanggung jawab kita adalah mempersiapkan diri sebaik-baiknya, saudara. Sehingga ketika Yesus datang kembali, kita didapati sebagai orang-orang yang tetap setia dan berjaga-jaga. Jadi saudara, apa yang perlu kita lakukan untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali? Yang pertama adalah mengaminkan firman Tuhan. Artinya, kita meyakini bahwa kedatangan Tuhan pasti akan terjadi. Kita tidak perlu mempersoalkan tentang hari dan saatnya. Tetapi yang pasti adalah kedatangan Tuhan kedua kali pasti akan terjadi. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1 dan 2, firman Tuhan di sana berkata, "Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam." Saudara, Tuhan berjanji juga bahwa ketika Ia datang, Ia akan mengaruniakan mahkota bagi orang-orang yang teguh dan tetap percaya kepadanya. Itu kita bisa baca dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10b. Yang kedua, saudara, mempercayai janji Tuhan. Aku datang segera adalah janji Tuhan. Dan kita harus mempercayainya, saudara. Tuhan tidak akan pernah lupa akan janjinya. Nah, kalau kita mungkin bisa melupakan janji yang pernah kita ucapkan. Orang bisa juga lupa kepada janjinya. Tapi Tuhan tidak akan pernah lupa akan janjinya. Dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9, di sana firman Tuhan berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Yang ketiga, saudara, tetap berjaga dan setia. Setiap orang percaya meyakini bahwa hari kedatangan Tuhan masih merupakan misteri yang tidak dapat diduga. Berbeda halnya dengan peristiwa peringatan kelahirannya. Maka, mempersiapkan diri sambil berjaga-jaga adalah suatu iman yang kokoh, yang tak tergoyahkan. Itu sebabnya, mari kita mempersiapkan diri kita, saudara, untuk menyambut kedatangan Tuhan, tentu dengan hati yang murni. Saudara, kita tahu bersama bahwa kita hidup di akhir zaman. Sebaiknya kita harus siap sedia dan berjaga-jaga. Karena kita tahu bahwa Yesus bisa datang kapanpun juga. Kita harus berjaga-jaga dengan makin giat mempelajari dan melaksanakan firman Tuhan. Lebih dari itu, kita juga harus mau mengambil bagian untuk memberitakan Injil keselamatan, atau yang sering kita sebut dengan memberitakan kabar baik kepada semua orang
selagi masih ada kesempatan, saudara. Tuhan kiranya menolong kita agar kita menjadi gereja Tuhan yang siap, yang setia, dan terus berjaga-jaga dalam menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kembali pada saat pagi ini. Terima kasih kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali tentang kedatangan-Mu yang tidak akan lama lagi ya Tuhan. Dan kami mohon Engkau jamah setiap kami umat-umat Tuhan, seluruh gereja Tuhan, agar kami mempersiapkan hidup kami jadi hidup yang berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Jadikan kami jadi gereja-gereja Tuhan yang siap, yang sedia, dan terus berjaga-jaga dalam menyambut kedatangan-Mu. Sehingga di saat Engkau datang menjemput kami, orang-orang yang percaya, orang-orang yang berharap kepada Tuhan, maka kami siap Tuhan, dan hidup kami juga berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terus kuatkan iman kami, seluruh umat-umat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada, sehingga kami tidak goyah. Umat-umat-Mu tetap berpengharapan kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun ada banyak hal yang dihadapi oleh umat-umat Tuhan, jangan kiranya itu membuat umat-umat-Mu, gereja-gereja Tuhan berpaling daripada Engkau Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan dalam menjalani setiap hari-hari umat-umat-Mu. Mungkin ada yang mengalami kesulitan dalam ekonomi, dalam pekerjaan. Tuhan kiranya akan menolong sehingga umat-umat-Mu boleh terus Tuhan berkemenangan dalam setiap kehidupan mereka. Dan biarlah Tuhan setiap firman Tuhan yang kami dengar tidak berlalu begitu saja dan tidak hanya kami ketahui, tapi biarlah Tuhan firman-Mu menjadi kekuatan kami yang terus memproses hidup kami untuk semakin berkenan dan indah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa, berkati segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan melindungi dimanapun umat-umat-Mu berada. Jauhkan dari segala hal-hal buruk yang akan menimpa daripada umat-umat-Mu Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan menjadi bagian kami semua. Sehingga sepanjang hari ini Tuhan, kami bisa lewati, kami bisa lalui dengan sukacita, dengan kemenangan, dengan berkat Tuhan, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan roh jiwa tubuh kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.